Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hindari percabulan. Setiap orang Kristen saat percaya kepada Tuhan Yesus menerima kemerdekaan Kristen. Tetapi bukan berarti kemerdekaan itu untuk dipakai berbuat dosa. Filipi 1 ayat 20 firman Tuhan berkata, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Allah menciptakan tubuh adalah agar kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, dengan melakukan hal-hal yang baik dan mulia. Misalnya saudaraku menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan, serta juga melayani dan menjadi berkat bagi sesama. Inilah juga yang menjadi komitmen Rasul Paulus dalam hidupnya. Dalam 1 Korintus 6 ayat 12-20 kita akan belajar 3 kebenaran kenapa kita harus menghindari percabulan yang bisa merusak hidup kita, tubuh kita, jiwa kita, bahkan roh kita, saudaraku. Kita akan mempelajarinya 3 kebenaran ini. Yang pertama, saudaraku, karena tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 12-13 berkata, segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhambakan oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, bukan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi kita tidak boleh diperhamba oleh apapun juga, termasuk oleh makanan dan juga saudara oleh hawa nafsu, juga oleh percabulan. Dalam Kejadian 2 ayat 24 firman Tuhan berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita harus menghindari percabulan. Hubungan seksual itu hanya diizinkan saudaraku bagi mereka yang berada dalam ikatan pernikahan yang resmi. Tubuh tidak diciptakan untuk memuaskan hawa nafsu seks atau untuk diperbudak olehnya. Seks adalah salah satu kelengkapan tubuh. Tubuh harus menguasai seks. Tubuh bukan untuk dikuasai oleh seks, saudara. Tubuh adalah untuk Tuhan, kata firman Tuhan. Tuhan menciptakan tubuh agar manusia melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang memuliakan nama Tuhan. Misalnya saudaraku, sekali lagi memuji Tuhan, melayani Tuhan, menyembah Tuhan, saudaraku. Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Itulah kebenaran yang pertama. Yang kedua, saudara, tubuh orang percaya adalah anggota Kristus. Karena itu jangan menyerahkan diri kepada percabulan, hawa nafsu percabulan. 1 Korintus 6 ayat 14-17 berkata, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Anggota Kristus. Akan kau ambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. No, saudara. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikian kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Puji Tuhan. Tubuh orang percaya adalah milik Kristus.
Kristus telah menebus orang-orang percaya dengan membayar lunas harganya, saudaraku. Kristus telah menebus dosa-dosa manusia dengan cara mati di kayu salib, berkorban bagi kita supaya kita disucikan. Karena itu janganlah kita yang sudah percaya kepada Kristus menyerahkan diri, saudaraku, kepada percabulan, kepada dosa-dosa kenajisan. Jangan, saudaraku. Dan kebenaran yang ketiga, karena itu jauhkanlah diri kita dari percabulan. 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20, saudara, saya bacakan lagi. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya, tetapi orang yang melakukan percabulan berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dalam tubuhmu. Saudaraku, hati-hati dengan percabulan. Kata percabulan, saudaraku, dalam bahasa Yunani-nya ditulis dengan porneia, artinya menggambarkan bermacam-macam perbuatan seksual, saudara, sebelum atau di luar pernikahan, dan juga termasuk pornografi. Ini adalah kenajisan. Porneia menjadi porno, saudara. Perbuatan seksual di luar pernikahan adalah pelanggaran terhadap norma-norma firman Allah. Kita harus kuat, saudaraku, walaupun memang cobaan ini berat. Dan di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3 sampai 5 berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, saudaraku. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu, bukan seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, kata menjauhkan diri ditulis dalam bentuk waktu ini. Jadi menunjukkan bahwa orang-orang percaya harus terus-menerus menjauhkan diri dari dosa-dosa percabulan, dosa-dosa seksual, termasuk di dalamnya pornografi yang bisa mendatangkan, saudaraku, kehancuran dan malapetaka dalam hidup kita, kerohanian kita, jiwa kita, keluarga kita, dan itu menular, saudaraku. Hati-hati dengan dosa percabulan. Jadi inilah, saudaraku, 3 kebenaran dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Kenapa kita harus menghindari percabulan? Yang pertama, karena tubuh bukan untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan. Yang kedua, tubuh orang percaya adalah anggota Kristus. Karena itu janganlah menyerahkan diri kepada percabulan, saudaraku. Dan yang ketiga, karena itu jauhkanlah diri dari percabulan. Kita harus menjauhkan diri, saudara, karena kita gak akan kuat, saudaraku. Tetapi dengan pertolongan Tuhan kita bisa menjadi pemenang. 1 Tesalonika 4 ayat 3 berkata, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kuatkan kami untuk dapat menjauhi percabulan. Lindungi kami supaya jangan jatuh ke dalam dosa percabulan yang bisa menghancurkan hidup kami, bahkan keluarga kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, sekali lagi jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, saudaraku, supaya bisa mengikuti Morning Spirit terus. Dan kalau kita diberkati, silahkan bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang juga diberkati. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.